Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat, Bismillahirrahmanirrahim. Qalat, tanglet sapa Aisyatu, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Tanglete ngene, ya Rasulullah, wahai Gusti Rasulullah, hal yadhkuruna ana ta padha eling sapa nas utawa makhluk iya lahum ing pira-pira keluargane nas yaumal qiyamati besok ing dalem dina kiamat. Yaumal qiyamati besok ing dalem dina kiamat. Siti Aisyah bertanya kepada Kanjeng Nabi, yaitu bertanya, wahai Rasul, apakah manusia pada hari kiamat itu ingat keluarganya? Apakah manusia itu ingat sama keluarganya, wahai Rasul, nanti di hari yaumil qiyamah? Qala, ngejawab sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, na'am hiya. Kanjeng Nabi menjawab, iya, ingat. Illa fi salasati mawadi'a, illa fi salasati mawadi'a, kecuali ing dalam telu pira-pira tempat, yakni negesi Kanjeng Nabi la yaqdiru ora kuwasa sapa ahadun wong siji ayat qura ing yen nutur sapa ahad dan ing wong siji fi salasati mawadi'a ing dalam telu pira-pira enggon. Al awalu taikang awal iku inda qiraati dafatiri a'malihi, ing dalem nalikane maca buku catetane pira-pira amali ahad. Wasani utai kang nomor loro atau panggonan kang nomor loro iku inda wazni amalihi, ing dalem nalikalane den timbangi pira-pira amali ahad. Wasalisu utai nggon kang nomor telu iku ala sirati, ing atase sirat utawa jembatan. Tadi Kanjeng Nabi menjawab, iya, semua manusia ingat kecuali pada 3 tempat. Itu tidak akan mengingat orang lain. Jadi di selain 3 tempat ini, manusia pada hari kiamat ingat sama keluarganya, sama bapaknya, sama istrinya, sama anak-anaknya, ingat semua. Kecuali pada 3 tempat mereka tidak ingat, yaitu 3 tempat. Yang pertama, inda qiraati dafatiri a'malihi, pada saat membaca buku catatan amalnya. Ini pada saat itu tidak ingat siapa-siapa. Jadi tidak ingat siapapun, keluarganya lupa, semuanya lupa. Nah, itu pada tingkat 3 tempat ini tidak ingat sama keluarganya. Yaitu yang pertama, pada saat membaca buku catatan amalnya, itu lupa sama keluarganya, udah nggak mikiri orang lain. Wasani inda wazni amalihi, jadi pada saat amalnya ditimbang itu tidak ingat kepada siapapun. Yang ketiga ala sirati, yaitu tidak ingat sama keluarganya pada saat melewati jembatan sirat. Jadi melewati jembatan yang ada di atas neraka, itu nggak ingat. Tapi pada selain 3 tempat ini mereka ingat kepada keluarganya, memikirkan keluarganya, tanggung jawab bagaimana nanti pada saat penghisapan kalau seandainya dituntut, ingat semua. Jadi manusia pada saat hari kiamat ingat, kata Kanjeng Nabi, ingat keluarganya, kecuali 3 tempat tadi yang sudah disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma taji'u tumuli teka sapa al malaikatu malaikat, wa tasukulan giring sapa malaikat annasa ing menungso ila sirati maring jembatan sirat, ila sirati maring jembatan sirat. Lalu malaikat ini datang untuk menggiring seluruh manusia ini ke arah jembatan Siratal Mustaqim. Jadi ke arah jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Jadi malaikat menggiring seluruh manusia setelah proses penghisapan kemarin selesai, digiring semuanya menuju ke arah sirat atau jembatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa utawi sirat
iku jisrun jembatan mamdudun kang den dawakake alamat ni jahannama ing atase tengah-tengahe neraka jahanam. Adzaku kang luwih lembut utawa luwih cilik minasyarati tinimbang saking rambut. Wa ahaddu lan luwih landhep minas saifi tinimbang saking pedang. Lah yang dimaksud sirat itu adalah jembatan yang dibentangkan, mamdudun dibentangkan, yang dipanjangkan. Alamat ni jahannama yang tempatnya sirat itu di atas neraka jahanam. Jadi di tengah-tengah dan juga di atas neraka jahanam. Adzaku minasyarati, yang bentuk sirat tadi atau jembatan tadi ini lebih kecil daripada rambut. Rambut sudah kecil, lah jembatan itu lebih kecil daripada rambut. Kalau dalam riwayat yang lain itu rambut itu kalau dipotong-potong bahasanya dilembutin lagi jadi 7. Nah itulah ukuran sirat. Wa ahaddu minas saifi, dan juga sirat itu lebih tajam daripada pedang. Pedang sudah tajam, lah sirat lebih tajam daripada pedang. Jadi lu sudah lebih kecil daripada ukuran rambut, lebih tajam daripada pedang. Dan itu tempatnya pas di tengah-tengah neraka jahanam. Kita bisa bayangin bagaimana lewat di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jahannamu utai neraka jahanam iku tahtahu ing dalem ngisor-ngisore sirat. Lan neraka jahanam itu di bawah jembatan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naruha utawi gendine jahanam, iku talhabu mulat-mulat apa nar fauqahu ing dalem dhuwure sirat. Lah api dari neraka jahanam itu mulat-mulat, bahasanya meluap-meluap api jahanam itu sampai di atas sirat. Artinya sirat itu kena api dari apinya neraka jahanam. Jadi sirat di atasnya, lah api dari jahanam itu sampai ke sirat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wazzabaniyatu utai malaikat zabaniyah iku yarmuna padha mbalangi sapa zabaniyah al usata ing pira-pira wong kang duraka anisirati saking lewati sirat. Lah malaikat zabaniyah yang ada di neraka itu melempari orang-orang yang durhaka pada saat melewati sirat. Sudah ukurannya kecil, sudah lebih tajam daripada pedang, di bawahnya jahanam, dan api jahanam itu sampai mulat-mulat ke atas. Sama malaikat zabaniyah dilempari orang-orang yang durhaka pada saat berjalan di sirat. Nah, itu begitu mengerikan, luar biasa. Dan semua orang akan mengalami ini. Semua orang akan mengalami ini, kecuali orang-orang tertentu. Tapi pada riwayat yang disebutkan yang sahih, semua orang melewati ini. Bahkan Kanjeng Nabi juga melewati ini. Loh, kalau Kanjeng Nabi sudah melewati ini, apalagi orang lain. Maka menurut riwayat yang sahih bahwa semua manusia akan melewati ini. Bahasanya mau tidak mau ya melewati sirat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaiha lan iku ing atase sirat sab'atu mawaqifa utawi pitu pira-pira tempat berhenti. Wa alaiha lan iku ing atase sirat sab'atu mawaqifa utawi pitu pira-pira tempat berhenti. Lah sirat itu punya 7 tempat pemberhentian. Kan kalau hisab kemarin itu kan punya 10 tempat pemberhentian. Jadi setiap satu berhentian itu kan 1000 tahun di situ. Lah kalau sirat ini punya 7 pemberhentian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tulus sirati utawi dawane jembatan mau iku miqdaru salasati alafi sanatin, perkiraane 3000 tahun. Lah panjangnya sirat itu kira-kira ukurannya kalau ditempuh dengan berjalan kaki itu sekitar 3000 tahun. Panjang, iya.
Berjalan kaki 3000 tahun itu panjangnya luar biasa. Lah ukuran sirat itu panjangnya sekitar 3000 tahun kalau ditempuh ini pakai berjalan kaki. Panjang sekali, sudah kecil, tajam, panjang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alfusanatin utawi kang 1000 tahun panjange iku suudun kang nanjak. Lah tadi ukuran atau panjangnya sirat atau jembatan tadi itu kan 3000 tahun kalau ditempuh perjalanan kaki. Lah yang 1000 tahun, panjang yang 1000 tahun itu jalannya nanjak. Jadi khusus yang 1000 tahun kan 3000 tahun tadi. Lah khusus yang 1000 tahun itu jalannya menanjak terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alfusanatin utawi kang 1000 tahun iku hubutun kang mudun. Lah yang 1000 tahun itu turun aja, udah turun aja. Jadi setelah nanjak baru turun drastis. Nah itu. Wa alfusanatin utawi kang 1000 tahun iku istiwaun roto, iku istiwaun roto. Lah yang 1000 tahun itu rata. Jadi nanjak dulu selama 1000 tahun panjangnya kalau diukur perjalanan kaki. Setelah nanjak 1000 tahun ini turunan. Baru setelah turunan yang panjangnya 1000 tahun, baru 1000 tahun berikutnya ini jalannya rata. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi kulli mauqifin lan ing dalem saben-saben nggon mandeg yus'alu den takoni sapa annasu menungso angsain saking suwiji-wiji wahidin kang siji. Lah di setiap pemberhentian kan tadi ada 7 pemberhentian. Lah di setiap pemberhentian itu setiap manusia ini ditanyakan satu hal. Jadi yang ditanyakan cuma satu hal setiap pemberhentian, karena kan punya 7 pemberhentian sirat. Kan kalau yang hisab kemarin kan 10 pemberhentian. Lah kalau sirat punya 7 pemberhentian. Lah setiap pemberhentian ini setiap orang ditanyakan satu perkara atau satu pertanyaan. Apa saja itu? Bismillahirrahmanirrahim. Al awalu utawi pertanyaan di tempat yang awal. Al awalu utawi pertanyaan di tempat yang awal iku anil imani saking perkara iman. Lah di tempat pemberhentian yang awal itu manusia akan ditanyai tentang masalah iman. Apakah imannya beres, apakah imannya kuat, apakah imannya benar. Itu pertanyaan di tempat pemberhentian pertama. Cuman satu aja masalah iman, karena dijelaskan tadi setiap pemberhentian itu ditanya cuman satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utawi pertanyaan di tempat yang nomor 2 iku anis sholati tentang masalah sholat. Lah di tempat pemberhentian yang kedua iku ditanyakan tentang masalah sholat. Sholatnya beres enggak, sholatnya bener enggak, pernah sholat apa tidak, apa sama sekali enggak pernah sholat. Jadi misalkan Islam tapi enggak pernah sholat misalkan, itu ditanyakan tentang masalah itu. Wasalisu tawi pemberhentian kang nomor 3 iku anis zakati dipertanyakan tentang masalah zakat. Pemberhentian yang ketiga ditanyakan tentang masalah zakat. Zakatnya bener ente, beres ente zakatnya, itu ditanyakan nanti di pemberhentian yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Warabiu tai kang nomor 4 atau tempat pemberhentian kang nomor 4 iku anis saumi den takokake tentang masalah poso. Di pemberhentian yang keempat itu nanti ditanyakan tentang masalah puasa, maksudnya ya puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Pada saat bulan Ramadan puasa ente, terus puasanya bener ente, apa sama sekali nggak puasa, itu akan dipertanyakan nanti di pemberhentian yang nomor 4. Kalau nggak pernah puasa ya wayahna bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alasan misalkan puasa tidak kuat, nggak mungkin puasa tidak kuat, tidak mungkin. Nggak kuat itu karena nggak niat. Kalau niat pasti kuat, pasti. Jangankan orang dewasa, anak kecil kuat puasa asal niat bener.
Kalau nggak niat bener mau dewasa juga nggak akan kuat. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu taikang nomor 5 iku anil haji. Wal khamisu tai pemberhentian kang nomor 5 iku anil haji, tentang masalah haji. Yang nomor 5 di pemberhentian yang nomor 5 di sirat itu ditanyakan tentang haji. Jadi tentang haji, sudah haji belum? Sudah mampu kok nggak haji? Nanti dipertanyakan, kecuali kalau tidak mampu. Karena haji itu bagi orang yang mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasati sutai kang nomor 6 iku anil wudu'i, ditakoni masalah perkarane wudu. Iku anil wudu'i saking masalah wudu wal ghusli lan adus. Di tempat pemberhentian yang nomor 6 itu ditanyakan tentang masalah wudu dan mandi, artinya sesuci. Jadi wudu ya sesuci, mandi yang sesuci. Jadi ini sebenarnya satu pertanyaan. Jadi ini tentang masalah wudhu dan sesuci. Apakah mandi besarnya beres? Apakah bisa mandi besar? Mandi besar itu bukan hanya jebar-jebur, bukan, ada aturannya. Beda bahasanya, kalau orang bahasanya kan mandi basah. Bukan hanya sekedar basah, tapi ada aturannya kalau mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi utai kang nomor utai pemberhentian kang nomor 7 iku anil zulmi. Iku anil zulmi dintakoake saking masalah ngani ngoyo. Di tempat yang ke nomor 7, pemberhentian yang nomor 7 itu ditanyakan tentang masalah penganiayaan atau kezaliman. Pernah zalim nggak ke orang? Pernah ngambil hak orang lain nggak? Pernah zalim nggak ke orang? Entah zalim secara fisik, entah zalim secara non fisik. Itu ditanyakan di pemberhentian yang nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man utawi sing sapani wonge iku kosoro lamun pepekau to ceroboh sapa man fi hadhil asya'i ing dalem iki pira-pira perkara al mazkurati kang den sebutake, yaitu 7 mau, yamkusu mongko netepi sapa man fi kulli mauqifin ing dalam saben-saben sak nggon fi kulli mauqifin ing dalam saben-saben nggon leren sing 7 mau, miqdara alfisanatin kelawan kira-kira mongso 1000 tahun. Lah orang yang sembrono, ceroboh lah, artinya ya sholatnya nggak bener, imannya nggak bener, terus zakatnya nggak bener, puasanya nggak bener, semua serba bermasalah. Yang 7 tadi dipertanyakan itu pokoknya bermasalah semua, itu yang 7 yang dipertanyakan. Jadi kosoro itu ceroboh, nggak bener semuanya, nggak beres semuanya. Maka di setiap pemberhentian itu dia di situ bahasanya ditanya itu sampai masanya 1000 tahun. Berarti kalau 7 berarti ya 7 tahun. Maka setiap proses di hari kiamat itu sangat panjang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illa lan lamun ora kosoro ya muru mongko lewat sapa man angkuli mau alam kuli mau kifin ya ala kulli mauqifin ing atase saben-saben nggon pemberhentian mau fi saatin ing dalem mangsa wahidatin kang sedilo. Kalau seandainya beres semua, imannya beres, sholatnya beres, zakatnya beres, puasanya beres, hajinya beres, dan tidak ada kezoliman artinya beres, maka di situ setiap pemberhentian itu fi saatin wahidatin, hanya masa sebentar aja, langsung bat selesai. Tapi bagi yang tidak beres bahasanya yang dipertanyakan di atas, maka di setiap pemberhentian di situ berhenti selama 1000 tahun. Kalau kali 7 berarti 7000 tahun. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Fa awwalu man mongko utawi kawitane wong ya murru kang lewat sapa man ala sirati ing atase sirat utawa jembatan iku Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fayakifu tumuli mendel sapa Kanjeng Nabi ing dasirati ing dalem sadurunge nglewati sirat. Wa yaqulu lan donga sapa Kanjeng Nabi Allahumma sallim ummati, Allahumma duh Gusti Allah salim mugi-mugi nyelametake panjenengan ummati ing umat ingsun.
Lah orang yang pertama yang melewati sirat tadi itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama, tidak ada sebelum Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi orang yang pertama. Artinya apa? Kalau kanjeng Nabi melewati sirat, berarti seluruh manusia, seluruh makhluk termasuk jin akan melewati sirat ini. Artinya bahwa mau tidak mau semua kita juga akan melewati sirat. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqifu inda sirati. Sebelum Kanjeng Nabi mulai melangkah melewati sirat, Kanjeng Nabi berhenti. Lah pada saat berhenti itulah Kanjeng Nabi berdoa, Allahumma sallim ummati, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Itu kata Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi tahu bagaimana repotnya melewati sirat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Fatamuru tumuli lewat sapa annasu menungso ala sirati ing atase sirat. Baru setelah Kanjeng Nabi lewat sirat baru giliran manusia yang lain. Jadi Kanjeng Nabi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajiulan teko sapa al malaikatu malaikat birrayati kelawan gawa gendera waliwai. Bismillahirrahmanirrahim. Tegese bendera wayukta lan den paringi sapa Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam diparingi liwa alhamdi ing gendera puji, liwa alhamdi ing gendera kang jenenge liwa alhamdi tuluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuluhu utawi dawane liwa alhamdi iku masiratu alfisanatin, kira-kira pelakon 1000 tahun. Lalu malaikat setelah Kanjeng Nabi ini lewat, malaikat ini datang membawa bendera. Lah bendera itu diberikan kepada Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam setelah melewati sirat. Lah bendera itu yang diberikan kepada Kanjeng Nabi namanya liwa alhamdi, bendera puji, yang panjangnya perkiraan 1000 tahun kalau ditempuh dengan perjalanan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaihi lan iku ing atase liwa alhamdi maktubu salasati usturin utawi den tulis 3 pira-pira lare. Lah di bendera itu ditulis 3 tulisan, yaitu di bendera itu ditulis 3 tulisan. Jadi 3 urutan, jadi urutan 1, urutan 2, jadi 3 larik bahasanya. Di bendera itu ditulisi 3 tulisan, yaitu 3 larik namanya atau 3 baris. Bismillahirrahmanirrahim. Al awalu taikang awal iku bismillahirrahmanirrahim, tulisan lafat bismillahirrahmanirrahim. Wasani utai larik kang nomor loro iku alhamdulillahirabbil alamin, tulisan lafat alhamdulillahirabbil alamin. Wasalisu utawi larik utawa garis kang nomor 3 iku la ilaha illallah muhammadur rasulullah, tulisan lafat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah tulisan yang pertama atau di baris pertama itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Yang di bawahnya di garis yang nomor 2 tulisannya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Di garis yang ketiga yaitu tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakumu lan jumeneng sapa Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam tahtahu ing dalem ngisor-ngisore liwa ilhamdi mau. Wa yajtami'u lan dadi kumpul sapa al anbiya pira-pira nabi wal ulama ulan pira-pira ulama wassolihun lan pira-pira wong kang soleh kabeh wasyuhada ulan pira-pira wong kang mati syahid kabeh wasiddiqun lan pira-pira wong kang bismillahirrahmanirrahim wasiddiquna lan pira-pira siddiqun utawa wong kang bener kabeh tahtahu ing dalem ning sore liwa. Setelah itu bendera diberikan kepada Kanjeng Nabi yang bertuliskan 3 huruf 3 kalimah tadi, maka Kanjeng Nabi berdiri di bawah bendera itu. Setelah Kanjeng Nabi berdiri di bendera itu, maka seluruh nabi yang jumlahnya ratusan ribu, yaitu jumlah nabi dan rasul keseluruhan
itu adalah 124.000. Semua nabi, seluruh nabi ini ikut berdiri bersama kanjeng Nabi. Seluruh ulama, seluruh orang-orang soleh, seluruh orang mati syahid, seluruh orang-orang yang benar siddiqun, itu semua berdiri bersama kanjeng Nabi di bawah bendera liwaul hamdi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kama kaya dene hadis ruwiya kang den riwayatake apa mah anin Nabi saking kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, inna adama temen setuhune kanjeng Nabi Adam alaihi salam, waman lan wong dunahu kang sakning sore Nabi Adam iku tahta liwai ing dalem ana ngisor-ngisore gendera ingsun. Lah ini sesuai dengan hadis dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kanjeng Nabi bersabda bahwa Nabi Adam alaihissalam dan orang-orang yang setelah Nabi Adam semuanya tahta liwa'i, kata kanjeng Nabi, yaitu berada di bawah bendera saya, kata kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma taji'utu muli teko sapa al malaikatu para malaikat bil hulali kelawan gawa pepaes, wal burokilan gawa kendaraan buruk, wa tajilan gawa mahkota, wa yunaduna lan padha undang-undang sapa malaikat, aina sabiqunal awwalun, aina iku ana endi as-sabiquna utai wong kang dingin kabeh, al awwaluna tur kang padha awal-awal kabeh. Lalu malaikat ini membawa atau menyiapkan beberapa perhiasan. Jadi membawa perhiasan, ya pakaian, perhiasan, terus juga membawa buruk sebagai kendaraan, dan juga membawa mahkota. Setelah itu malaikat memanggil-manggil, ainas sabiqunal awwalun, artinya di mana orang-orang sabiqunal awwalun, yaitu yang masuk Islam pertama. As-sabiqunal awwaluna itu adalah orang yang masuk Islam pertama. Di mana orang-orang yang masuk Islam pertama, kata malaikat, fayaqulu tumuli ngendika sapa Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, labbaika, labbaika, aku penuhi panggilanmu dengan penuh ketaatan. Jadi malaikat tadi mempersiapkan pakaian, terus perhiasan, buruk, dan juga mahkota. Lalu malaikat ini memanggil-manggil, ainas sabiqunal awwalun, di mana orang-orang yang masuk Islam pertama kali, disebut sabiqunal awwalun. Lalu Abu Bakar ini berkata, labbaik, bahasanya siaplah, bahasa kita mah gitu, siap saya gitu. Labbaik itu aku penuhi panggilanmu dengan penuh ketaatan, bahasa lembutnya itu. Kalau bahasa kita mah dipanggil gitu, siap, nah itu. Maka Abu Bakar mengucapkan labbaik, bismillahirrahmanirrahim, wa ya'tuna, bismillahirrahmanirrahim, wa ya'tuna lan awe sapa malaikat, wa ya'tuna lan awe sapa malaikat lahu maring Abu Bakar tilkar rayata ing mengkono-mengkono gendera, fayajtami'u tumuli dadi kumpul. Bismillahirrahmanirrahim, tahtaha ing dalam ngisori royah sapa al muhajiruna pira-pira kaum muhajirun, wasiddiquna lan pira-pira wong siddiqun, wa yadkhuluna lan manjing utawa melbu sapa muhajirun wasiddiqun al jannata ing swarga ma'ahu bareng sartani Abu Bakar. Lah setelah melewati Sirat, maka malaikat tadi ini membawa perhiasan, pakaian, juga kendaraan berupa buruk, dan juga membawa bendera. Yang dipanggil pertama adalah siapa yang masuk Islam pertama kali. Disitulah Abu Bakar menjawab, bahasanya labbaik, bahasanya siap. Maka bendera itu diberikan kepada Abu Bakar. Lalu orang-orang muhajirin, orang-orang yang muhajir atau yang hijrah ikut Abu Bakar dulu bahasanya dalam memeluk agama Islam, terus orang-orang siddiqun itu masuk surga bersama-sama Abu Bakar di bawah bendera Abu Bakar. Nah itu, bismillahirrahmanirrahim.
Sumaya tuna tumuli teko sapa malaikat biroyatin kelawan gawa gendera wa yunaduna lan undang-undang sapa malaikat aina iku ana endi alladzina utai wong akeh yang suruna kang nulungi sapa alladzina dinal islami ing agama Islam. Lalu malaikat membawa bendera lagi ya seperti yang dibawa untuk pertama tadi, ya bendera, ya kendaraan dan perhiasan pakaian yang mewah-mewah. Lah malaikat itu lalu memanggil ainal ladzina yang suruna dinal Islam, di mana orang-orang yang menolong agama Islam. Fayaqulu tumuli ngendika sapa Umaru Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu labbaik. Lalu Sayyidina Umar langsung bahasanya berucap labbaik, siap. Nah, itu kata Sayyidina Umar. Fayatuna tumuli awe sapa malaikat lahu maring Sayyidina Umar tilkar royata ing mengkono-mengkono gendera. Fayajtami utumuli dadi kumpul tahta tilkar royati ing dalem ngisore mengkono-mengkono gendera sapa al adiluna pira-pira wong kang adil kabeh wal amiruna lan pira-pira wong kang perintah kabeh bil ma'rufi kelawan kebagusan wan nahuna lan pira-pira wong kang nyegah kabeh anil mungkari saking perbuatan mungkar wa yadkhuluna lan melbu sapa adilun amirun bil ma'ruf wan nahuna anil mungkar mau al jannata ing swarga ma'ahu barang sartane ma'ahu barang sartane Umar. Jadi begitu siapa yang menolong agama Islam, Umar langsung labbaik, siap. Nah itu bahasanya. Maka Sayyidina Umar dikasih bendera dan di situ berkumpullah bersama Sayyidina Umar di bawah bendera Sayyidina Umar orang yang adil. Jadi di dunia adil, tidak pernah memihak, tidak ada kepentingan apapun, adil, betul-betul adil karena memutuskan sesuai dengan perkaranya. Jadi bukan karena ada hubungan keluarga, bukan karena ada hubungan kedekatan, benar-benar orang adil dalam hal apapun. Terus orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, semuanya kumpul di situ bersama Sayyidina Umar wa yadkhulunal jannata ma'ahu dan masuk surga bareng Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Sumayatuna tumuli teka sapa malaikat biroyatin kelawan gawa gendera maneh wa yunaduna lan padha undang-undang sapa malaikat aina iku ana ndi alladzina utayong akeh yung fikuna kang padha nginfakake sapa alladzina amwalahum ing pira-pira bandani alladzina fisabilillah ing dalem dalan Allah. Lalu malaikat juga membawa satu bendera lagi. Di situ malaikat menyeru di mana orang-orang yang mengifatkan hartanya, yang menyodahkokan hartanya di jalan Allah. Fayaqulu tumuli ngendika sapa Utsmanu Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu labbaik. Lalu Sayyidina Utsman ini berkata labbaik, bahasanya sama tadi, siap. Nah itu bahasa kita mah. Bismillahirrahmanirrahim wa ya'tuna lan awe sapa malaikat lahum maring Sayyidina Utsman tilkar royata ing mengkono-mengkono gendera. Fayatami utumuli dadi kumpul tahta royatihi ing dalem ngisor-ngisore benderane Sayyidina Utsman sapa kulluman sekabehane wong angfaqo kan nginfakake sapa man malahu ing bandani man fi sabilillahi ing dalem dalan Allah wa yadkhuluna lan padha mlebu sapa alladzina al jannata ing swarga ma'ahu bareng sartane Sayyidina Utsman. Maka orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, semua siapapun yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka di situ ikut bendera Sayyidina Utsman dan masuk surga juga bersama Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ya'tuna tumuli teka malih sapa malaikat biroyatin kelawan gawa bendera wa yunaduna lan padha undang-undang sapa malaikat aina iku ana endi auliyaullahi utawi pira-pira waline Gusti Allah. Fayaqulu tumuli dawuh sapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu labbaika. Lalu malaikat juga membawa bendera lagi di situ memanggil-manggil aina auliya Allah, di mana wali-walinya Allah. Fayaqulu maka Sayyidina Ali fayaqulu Ali bin Abi Thalib maka Sayyidina Ali berkata atau menjawab labbaik, bahasanya siap. Nah itu
sama dengan Sayyidina Abu Bakar Utsman tadi. Wa ya'tuna lan aweh sapa malaikat lahum maring Sayyidina Ali tilkar royata ing mengkono-mengkono gendera. Fayajtami utumuli dadi kumpul tahta royati ing dalem ngisor-ngisore genderane Sayyidina Ali sapa kullul auliyai sekabehane para wali. Wa yadkhuluna lan padha melbu sapa al auliya al jannata ing swarga ma'ahu bareng sartane Sayyidina Ali. Maka seluruh wali di jagat raya, seluruh wali dari penjuru bumi, bahasanya yang pada di bumi jadi wali, semua ikut bendera Sayyidina Ali dan masuk surga bersama Sayyidina Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ya'tuna tumuli podo teka sapa malaikat biroyatin kelawan gawa gendera maneh. Fayunaduna tumuli podo undang-undang sapa malaikat aina iku onon di alladzina uta yang akeh kutilu kang den pateni sapa alladzina fit dunya ing dalam dunya zulman hale den ani oyo. Lalu malaikat membawa bendera lagi. Maka malaikat menyeru atau memanggil ainal ladzina kutilu fid dunya zulman, di mana orang-orang yang dibunuh pada saat di dunia dengan dianiaya. Jadi pada saat dibunuh di dunia dengan dianiaya atau secara zalim. Fayaqulu tumuli ngendika sapa Husainun Sayyidina Husain ibnu Aliin radhiyallahu taala anhu labbaika ing lafat labbaika. Lalu Sayyidina Husain putra dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu menjawab labbaik, bahasanya siap, karena Sayyidina Husain dibunuh secara zalim. Fayatuna tumuli awes sapa malaikat lahum maring Sayyidina Husain tilkar royata ing mengkono-mengkono gendera. Fayajtami'u tumuli dadi kumpul tahta royatihi ing dalem ngisor-ngisore benderane Sayyidina Husain sapa kulluman sekabehane wong kutila kang den pateni sapa man dzulman hale ngani ngoyo. Maka seluruh orang-orang yang dibunuh pada saat di dunia secara zalim, entah itu dirampok dibunuh, entah dipaling dibunuh, atau secara zalim yang lainnya dibunuh secara semena-mena, maka ikut bendera Sayyidina Husain di sana itu bersama-sama masuk surga bersama Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Wa Fatimatuz Zahra utawi Fatimah Az-Zahra ibundanya Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhuma radhiyallahu taala anha iku kudamuhum ana ngarepe enas wa biyati lan iku ing dalem tangane Sayyidina Fatimah al-yumna kang tengen komisu Husainin utawi dodote utawa klambine Sayyidina Husain mudemian hale kan gubrat getih wa biyati lan iku ing dalem tangan kirine Siti Fatimah al-yusra kang kiwa komisu Hasanin utawi bajune Sayyid Hasan masmuman kali kang den racun utawa matine den racun. La Siti Fatimah ibunda Sayyidina Husain itu berada di urutan depan yang orang-orang tadi, orang-orang yang dibunuh secara zalim pada saat di dunia itu dipimpin oleh Siti Fatimah. Siti Fatimah ini ada di depan. Lah di tangan kanan Siti Fatimah itu ada bajunya Imam Husain, dan di tangan kiri Siti Fatimah itu ada bajunya Sayyidina Hasan yang meninggalnya diracun. Watakululan ngendika sapa Siti Fatimah ya Rabbi do Gusti khut kula aturi ngalapan jenengan madlamati ing pengani ngoyo ingsun minal dzalimi saking pira-pira wong kang zalim. Lalu Siti Fatimah berucap, duh Gusti, ambillah kezaliman dari orang zalim yang pernah menzalimi. Sayyidah Fatimah mengucapkan itu. Fayaqulu tumuli dawuh sapa Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam lah maring Siti Fatimah, ya Fatimah tuhe Siti Fatimah, hadzal yaum utai iki dina iku yaumus syafaati, dinane syafaat, la yaumul khusumati ora dinane para padosa utawa perselisihan. Begitu mengucapkan seperti itu Kanjeng Nabi langsung menyela, wahai Fatimah, hadzal yaumu yaumus syafa'ah la yaumul khusumah. Hari ini adalah hari syafaat, bukan saatnya hari perselisihan. Nanti ada sendiri hari perselisihan, ada sendiri, karena semuanya pasti akan disidangkan.
seperti penjelasan pengajian sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatatruku tumuli ninggalake sapa Fatimah tu Siti Fatimah radhiyallahu taala anha al khusumata ing madoni li kalami abiha krana dawe ayahandai Siti Fatimah Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Begitu dinasihati seperti itu, lalu Siti Fatimah ini meninggalkan untuk mengambil kezaliman dari orang yang zalim tadi. Tsumma yadkhulu tumuli manjing al jannata ing swarga sapa kullu madzlumin sakabehane wong mati kang den aniaya ma'al Husaini bareng saratane Said Husain radhiyallahu taala anhu, maka masuk surga seluruh orang yang dizalimi pada saat di dunia dizalimi itu bersama-sama Said Husain radhiyallahu taala masuk surganya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ya'tuna tumuli padha teka sapa malaikat biroyatin kelawan gawa gendera fayaqulu tumuli ngendika sapa malaikat utawa manggil sapa malaikat aina iku ana endi alladzina utahe wong akeh tabu kang padha tobat sapa alladzina taubatan kelawan tobat nasuha kang baik utawa kang bener wasabatulan netepi sapa alladzina ala taubati mengatasi taubati alladzina. Lalu malaikat membawa bendera lagi, lalu memanggil malaikat di mana orang yang taubatan nasuha dan juga mempertahankan taubatan nasuha. Jadi setelah taubat ya jadi orang betul-betul baik, taubatan nasuha beneran. Fayaqulu tumuli dawuh sapa Wahsyun Wahsy sapa Wahsy qatilu Hamzata kang pernah membunuh Sayyidina Hamzah pamane Kanjeng Nabi. Labbaik ing kata labbaik. Begitu dipanggil seperti itu, maka Wahsy yang pernah membunuh paman dari Kanjeng Nabi itu mengucapkan labbaik, siap. Karena Wahsy ini sebelum masuk Islam membunuh Hamzah, yaitu paman dari Kanjeng Nabi. Fayatuna tumuli podo awe sapa malaikat lahu maring Wahsy tilkar royata ing mengkono-mengkono gendera. Fayajtami tumuli dadi kumpul tahta royati ing dalem ngisor-ngisore genderane Wahsy sapa jami'ut tabi'inas kabehane pira-pira wong kang tobat kabeh. Wa yadkhuluna lan podo mlebu sapa jami'ut tabi'in al jannata ing swarga ma'hu bareng saratane Wahsy. Jadi Wahsy ini pemimpin orang yang taubatan nasuha, yang istiqomah dengan taubatnya. Sebelum masuk Islam membunuh paman Kanjeng Nabi, maka begitu masuk Islam taubatnya luar biasa dan membela Islam luar biasa. Maka pemegang bendera orang-orang yang taubatan nasuha itu pemimpinnya adalah Wahsy. Maka orang-orang yang taubatan nasuha di dunia dan istiqomah dengan taubatnya itu masuk surga bersama Wahsy. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ya'tuna tumuli teka malih sapa malaikat biroyatin kelawan gawa gendera wayunaduna lan padha undang-undang sapa malaikat aina iku ana ndi alladzina utahe wong akeh hum kang utawi alladzina fi sholati ing dalam salati alladzina iku khasyuna pira-pira kang khusyuk kabeh. Lalu malaikat membawa bendera dan di situ berseru atau mengundang di mana orang-orang yang pada saat di dunia sholatnya khusyuk. Tumayatuna tumuli podo nggawa sapa malaikat biroyatin kelawan bendera wayunatuna lan podo manggil sapa malaikat aina iku ana ndi adzakiruna ta pira-pira wong kang zikir kabeh Allah ing Gusti Allah kasiron kelawan zikir kang akeh. Di mana orang-orang khusyuk. Nah itu. Jadi nanti ada pemimpinnya sendiri. Lalu malaikat juga membawa bendera. Di situ dipersiapkan sambil memanggil-manggil aina dzakiruna, di mana orang-orang yang zikir kepada Allah kasiron dengan zikir sebanyak-banyaknya. Jadi zikir kasiro itu zikir yang sebanyak-banyaknya. Itu disiapkan bendera nanti. Sumayatuna tumuli podo teka sapa malaikat biroyatin kelawan gawa gendera wayunaduna lan podo manggil-manggil sapa malaikat ainal khaifuna aina iku ana ndi al khaifuna utawi pira-pira wong kang wedi maring Gusti Allah. Bendera juga disiapkan. Lalu malaikat mengambil ainal khaifun, di mana orang-orang khaifun. Orang khaifun nanti ada pemimpinnya hatta ya'tiya sehingga teko. Bismillahirrahmanirrahim ala hadil wujuh ngatasi iki pira-pira ara-ara apa salah sumiatin 300 wa isruna lan 20 apane royatan benderane. Lah seperti itu malaikat menyiapkan bendera
itu 320 bendera, mulai dari Kanjeng Nabi tadi sampai urutan yang kita baca atau yang kita jelaskan tadi, itu jumlah totalnya nanti ada 320 bendera. Kenapa? Li'annad dinal Islam krono teman sedune iku tetep ing dalam agama Islam salah samiatin ono 300 wa isrina lan 20 apane hukman hukume syar'ian kang bangsa syara. Karena agama Islam ada 320 hukum secara syara, maka semuanya ada benderanya masing-masing dan akan ada pemimpinnya masing-masing. Kama qala ta'ala, kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah Ta'ala wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqa lan den tekake sapa alladzina wong akeh ittaqau kang padha takwa sapa alladzina rabbahum ing pangerane alladzina ilal jannati maring menuju swarga zumara hale golongan-golongan. Itu surat Az-Zumar 73. Itu persis seperti dawuhnya Allah, firman Allah dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar 73. Dan orang-orang yang takwa besok didatangkan kepada Allah untuk menuju ke surga zumara dengan golongan, tidak sendiri. Maka setiap syariat agama yang tadi diterangkan ada jumlahnya 320, disiapkan bendera dan ada pemimpinnya masing-masing. Dan makanya orang masuk surga tidak sendiri tapi bergolongan-bergolongan, bergerombol-bergerombol sesuai dengan gerombolannya. Bagi orang yang tadi misalkan yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, itu ada pemimpinnya. Dan semua ada pemimpinnya itu sampai 320 bendera. Maka ini sesuai dengan firman Allah wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Artinya masuk surga tidak sendiri-sendiri tapi ada bersama-sama yang lain, gerombolan secara kelompok sesuai dengan benderanya. Lah kita mau bendera mana aja, yang paling penting ikut bendera yang ada nanti nuntun kita ke surga. Amin Allahumma amin. Nah itu yang paling penting. Yang paling penting ikut bendera mana aja, yang paling penting kita masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yunaduna tumuli podok ngundang-undang sapa malaikat